Suara Husin memanggil-manggil kakeknya. Suara Husin memanggil-manggil ayahnya. Suara Husin memanggil-manggil bundanya. Suara Husin memanggil-manggil abangnya. Suara Husin memanggil-manggil kakeknya. Suara Husin memanggil-manggil ayahnya. Suara Husin memanggil-manggil bundanya. Suara Husin memanggil-manggil abang. Sendirian tiada teman Imam Husin. Kesepian, keletihan Imam Husin. Kehausan, kesakitan Imam Husin. Di tengah lawan jadi sasaran Imam Husin. Suara Husin memanggil-manggil kakeknya. Suara Husin memanggil-manggil ayahnya. Suara Husin memanggil-manggil bundanya. Suara Husin memanggil-manggil abangnya. Telah terbunuh semua teman-teman Husin. Telah terbantai semua adik-adik Husin. Telah terpanah di pangkuannya putra Husin. Jauh di sana menjerit-jerit putri Husin. Suara Husin memanggil-manggil kakeknya. Suara Husin memanggil-manggil ayahnya. Suara Husin memanggil-manggil bundanya. Suara Husin memanggil-manggil abangnya. Berkunang-kunang kedua mata Imam Husin. Sebongkah batu telah menghantam kening Husin. Darah mengucur membasahi janggut Husin. Merubah warna menjadi merah jubah Husin. Suara Husin memanggil-manggil kakeknya. Suara Husin memanggil-manggil ayahnya. Suara Husin memanggil-manggil bundanya. Suara Husin memanggil-manggil abangnya. Puluhan tombak telah menghujam tubuh Husin. Puluhan panah telah menancap punggung Husin. Tombak bercabang telah membelah jantung Husin. Menyembur darah tiada terkira darah Husin. Suara Husin memanggil-manggil kakeknya. Suara Husin memanggil-manggil ayahnya. Suara Husin memanggil-manggil bundanya. Suara Husin memanggil-manggil abang.
abangnya. Pedang Shimir telah dihunuskan untuk Husain. Dengan sombong ia duduki dada Husain, menarik-narik dengan kengkang janggut Husain, menggoyang-goyang dengan geram kepala Husain. Suara Husain memanggil-manggil kakeknya. Suara Husain memanggil-manggil ayahnya. Suara Husain memanggil-manggil bundanya. Suara Husain memanggil-manggil abangnya. Suara Husain memanggil-manggil kakeknya. Suara Husain memanggil-manggil ayahnya. Suara Husain memanggil-manggil bundanya. Suara Husain memanggil-manggil abangnya. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Cinta Husain, rindu Husain, air mata duka nestapa, air mata duka nestapa, tak tertahankan. Aku rindu, aku rindu, aku rindu cinta Husain, rindu Husain. Air mata duka nestapa, Air mata duka nestapa, tak tertahankan. Aku rindu Husain. Duhai debu Karbala, datanglah kuasai jiwa, penuhi hati dengan cinta. Aku rindu, aku rindu cinta Husain, rindu Husain. Air mata duka nestapa, air mata duka nestapa, tak tertahankan. Aku rindu, aku rindu, Aku rindu. cinta hanyalah rasa, mengenalnya tak perlu bahasa. Di singgasana hati bertahta, sujudlah untuk meminta. Sujudlah untuk meminta cinta Husain, rindu Husain. Air mata duka nestapa, air mata duka nestapa, tak tertahankan. Aku rindu, aku rindu, jerit hati memanggilmu, kau ku sebut dalam zikirku. Cinta ku tunggu jawabmu,
Karbala aku menuju, Karbala aku menuju, cinta Husain, rindu Husain, air mata duka nestapa, air mata duka nestapa, tak tertahankan aku rindu. Husain, Husain. Tangisanku dalam senyuman, nyanyianku hanya rintihan, cinta dalam penantian, harap dalam kesyahidan, harap dalam kesyahidan, cinta Husain, rindu Husain, air mata duka nestapa, air mata duka nestapa, tak tertahankan aku rindu, aku rindu, aku rindu, aku rindu, aku rindu, aku rindu, aku rindu. Bihaq ya Aba Abdillah al-Husain, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Qad aflaha man shalla ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamus salam ala khairi khalqih. Khatamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Ikhwan rahimakumullah, ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah. Pertama, mari kita hadapkan pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua. Dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini, seperti malam kemarin, tentunya setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan salawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga sampaikan bela sungkawa dan duka cita kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahlul baitnya secara khusus sahibil asri wa zaman ajalallahu ta'ala farajahus syarif, dan juga kepada
pemimpin kita Al-Imam Ali Khamenei dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ahsanallahu lakumul aza bimusawabikum bi Abi Abdillahil Husain alaihi salam. Saya juga sampaikan bela sungkawa dan duka cita kepada ikhwan dan akhwat yang mengikuti majelis azza di tempat yang mulia ini, yaitu Sini Az-Zahra, baik yang mengikuti secara offline maupun secara online, atas musibah yang menimpa Al-Imam Husain alaihissalam, keluarga dan para sahabatnya. A'udhamallahu ujurakum wa ahsanallahu lakumul azza bimusawabikum bi Abi Abdillahil Husain alaihi salatu wassalam. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwahil lati halat bi fina'ik. Alayka minna salamullahi abada. Ma bakina wa baqiya al-lailu wan nahar wala ja'alahu Allahu akhiral ahdi minna li ziyaratikum. Mari bersama-sama. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain. Assalamu ala Husain Ali ibn al-Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala ashabil Husain. Astagfirullahaladzim. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa suatu hari Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam tentunya dengan kesedihan yang mendalam mengingatkan kita kembali tentang peristiwa Asyura. Berikut petikan ucapannya. Muharram adalah bulan di mana orang-orang jahiliyah dahulu melarang peperangan di dalamnya. Tetapi darah kami ditumpahkan di dalamnya. Kehormatan kami dilanggar, anak-anak dan wanita-wanita kami diperlakukan sebagai tawanan. Kemah-kemah kami dibakar, harta kami dirampas, dan kemuliaan Rasulullah pada diri kami tak lagi dijaga. Ucapan tersebut juga pernah disampaikan oleh Ahlul Bait yang lain sebagaimana dikonfirmasi oleh banyak riwayat. Ahsanallahu lakumul azza ya Rasulullah wa ya Ahlul Bait bimusawabikum bi Abi Abdillahil Husain alaihi salam. Apakah kemudian orang-orang mengingat, bersedih dan menangis atas musibah yang menimpa Al-Husain? Apakah umat Islam juga mengingat? Rasulullah dan Ahlul Bait mengingat. Apakah umat Islam juga mengingat, bersedih dan menangis atas musibah yang menimpa Imam Husain?
Ini pertanyaan sekarang untuk diri kita. Apakah diri kita setelah Rasulullah dan Ahlul Bait mengingat dan menangis, apakah diri kita, istri dan anak-anak kita juga mengingat, bersedih dan menangis atas musibah yang menimpa Imam Hussein? Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tragedi Karbala kepada putrinya Sayyidah Zahra Salamullah alaiha. Lalu Sayyidah Fatimah bertanya, "Ya abati, faman yabki alaihi wa man yaltazimu bi iqamatil azala?" Ayahku, siapakah yang menangisinya dan yang menyelenggarakan majelis aza untuknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Fatimah, inna nisaa ummati yabkina ala nisa'i ahli baiti wa rijalahum yabkuna ala rijali ahli baiti wa yujaddiduna al-aza jailan ba'da jailin fi kulli sana." Ya Fatimah, para wanita dari umatku menangisi para wanita dari ahlul baitku, dan para pria mereka menangisi para pria ahlul baitku. Mereka selalu melakukan azab, ratapan dari generasi-generasi setiap tahun. Dalam sebuah riwayat lainnya, dan ini saya kutip dari pengumuman undangan yang disebar oleh panitia, ya. Ada 3 riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Ali Ridho. Saat ini saya sampaikan. Dalam riwayat lainnya yang saya kutip dari undangan itu, Imam Ali Ridho alaihissalam berkata, "Barang siapa mengingat musibah kami dan menangis atas apa yang menimpa kami." Perhatikan, Imam Ali Ridho alaihissalam tidak menceritakan seolah-olah Imam Hussein, keluarga dan para sahabat itu adalah orang ketiga. Tapi mereka adalah dirinya, sehingga bahasanya adalah musibah kami. Ketika kita menceritakan musibah Asyura atau yang menimpa Imam Hussein, apa bahasa yang kita gunakan? Apakah sama seperti yang digunakan oleh Imam Ali Ridho atau yang lainnya? Seperti apa? Barang siapa mengingat musibah kami dan menangis atas apa yang menimpa kami, maka ia bersama kami dengan kedudukan kami pada hari kiamat. Hadis yang kedua, barang siapa mengingat musibah kami lalu menangis dan membuat orang lain menangis, kelak matanya tidak akan menangis di saat mata-mata lainnya menangis. Hadis yang ketiga berbunyi, barang siapa hadir di suatu majelis yang menghidupkan urusan kami, hatinya tidak akan mati saat hati lainnya mati. Ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, 3 riwayat tersebut menekankan kepada kita untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Bait alaihi wassalam, yang kemudian kita sebut dengan Ihya Asyura, menghidupkan peristiwa Asyura. Dan riwayat itu juga menyebutkan sejumlah ganjaran khusus dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukannya. Apa yang kita pahami? Tadi 3 riwayat itu, dan tentu saja ada riwayat lain, ya.
Saya tidak mungkin bacakan semua pada saat ini. Imam menekankan agar kita melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Bait. Dan imam menyebutkan bahwa apabila orang melakukan itu, Allah akan memberikan ganjaran yang besar. Apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, Ihya Asyura tidak hanya dilakukan dengan ungkapan kesedihan, bahkan juga atas dasar makrifat kepada Ahlul Bait alaihi wassalam. Apa itu makrifat kepada Ahlul Bait alaihi wassalam? Ulama juga menjelaskan kepada kita. Tentunya berdasarkan keterangan dari Ahlul Bait alaihi wassalam. Mengenal siapa mereka, diri mereka. Dan yang paling penting adalah sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Ahlul Bait adalah orang yang Allah sucikan sesuci-sucinya itu. Dan mereka adalah zuriyah Nabi. Dan apalagi? Semua keterangan yang menyangkut Ahlul Bait yang kita butuhkan untuk mengenal hujah Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam ilmu rijal kita pelajari keterangan pribadi rawi. Untuk apa? Ya, untuk mengenal hadis mana sahih, mana tidak. Kalau tidak ada keperluan itu, ngapain kenal orang? Betul? Gak ada manfaatnya kenal orang. Lalu kita mengenal Ahlul Bait untuk apa? Wah, ini pertanyaan besar. Ya. Kita butuh sesuatu yang paling berharga dan itu hanya bisa kita ketahui hanya dengan mengenal Ahlul Bait alaihi wassalam. Lalu mengenal apa yang lagi? Misinya, tujuannya. Terus mengenal apa lagi? Jalan mereka mencapai tujuan itu. Kenapa? Karena kita nggak punya tujuan kecuali juga tujuan Ahlul Bait. Kita nggak punya jalan kecuali jalan yang dilalui oleh mereka. Bukankah kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan di dalam sholat? Saat kita dalam situasi terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kita minta ini, ihdinas siratal mustaqim. Itulah kenapa orang yang azza itu dapat ganjaran. Kenapa? Kalau azza hanya sekedar kesedihan, itu biasa, itu naluri. Setiap orang yang kenal Ahlul Bait dan mendengar musibah, dia pasti menangis. Dan sejarah mengatakan sebagian orang yang membantai Ahlul Bait, membantai Imam Husain juga sempat menangis. Setelah mengenal, kita beriman kepada Ahlul Bait alaihi wassalam. Dan kita juga mentaatinya berdasarkan iman itu. Kalau kita mengadakan majelis azza atau ihya asyura, kita berduka dan menangis di dalamnya berdasarkan makrifah tadi, dan atas dasar keimanan dan ketaatan kita kepada mereka, maka kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadis yang pertama mengatakan apa? Kita akan di akhirat kelak, kita akan tinggal di tempat di mana Ahlul Bait di sana. Yang kedua, mata kita tidak menangis saat mata-mata lain menangis. Apa maksudnya mata lain menangis di akhirat? Menangis karena mereka tersiksa. Karena apa? Karena di dunianya melupakan Ahlul Bait. Di dunianya tidak pernah berduka atas musibah yang menimpa Ahlul Bait. Sebagaimana yang diterangkan oleh banyak ulama.
Boleh jadi orang-orang itu ahli ibadah. Ya. Semua perintah Tuhan dilaksanakannya. Kecuali satu. Apa? Tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah di Ghadir Hum. Allah sendiri bilang kepada Rasulnya, yang satu ini engkau tidak sampaikan, engkau tidak menyampaikan semua. Yang satu ini engkau tidak ikuti, sama saja percuma melakukan semua perintah Allah. Betul? Begitu logikanya. Poin selanjutnya, saya ingin bertanya, apa pentingnya Islam? Menurut Anda, apa pentingnya Islam? Ini ceramah sih ya. Saya kepengen ada yang menjawab sebenarnya. Ada dua jawaban paling tidak. Yang biasa disampaikan dalam diskusi-diskusi akidah misalnya. Pertama, Islam penting agar manusia dapat tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Sebagaimana kita tahu bahwa manusia diciptakan dengan fitrah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cenderung kepada tauhid. Pendapat ini bersandar kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Ar-Rum ayat 30. Saya tidak akan bahas lebih jauh, ya cukup yang saya penting itu adalah pemahaman yang global sudah cukup. Pendapat kedua mengatakan Islam penting untuk memastikan tegaknya keadilan dalam semua aspek kehidupan manusia. Artinya tatanan kehidupan yang telah Allah tetapkan bagi seluruh makhluk. Ada pertanyaan, sebelum manusia ada hukum sudah ada belum? Sudah ada. Itulah kalau yang menciptakan manusia, karena yang menciptakan manusia itu adalah yang maha bijak. Ya. Kalau tidak kenal Allah sebagai yang maha bijak, kenalilah Allah sebagai maha bijak dengan sifat yang maha bijak. Paham ya? Ada orang kan ketika dia tasawurkan Allah, dia masih nggak tahu itu Allah itu, cuman taunya Allah pencipta, tapi tidak tahu kalau Allah pencipta yang dia pahami itu maha bijak. Karena itu dia minta keadilan dari yang lain. Allah tetapkan bagi seluruh makhluk. Jadi hukum, keadilan, sistem itu sudah dibuat, sistem yang adil itu sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian ini berjalan sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Butuh din untuk mengawal itu. Jadi ketika kenapa manusia itu kemudian menyimpang? Apa artinya manusia itu menyimpang? Artinya menyimpang dari aturan yang sudah Allah tetapkan. Yang perlu digarisbawahi dari dua pendapat ini, ya, atau yang harus kita perhatikan adalah jawaban kedua, ya. Jadi Islam penting untuk mengawal agar manusia bisa hidup berdasarkan keadilan, yaitu sistem kehidupan yang sudah Allah tetapkan bagi seluruh makhluk termasuk dirinya dalam semua aspek kehidupannya.
Selanjutnya yang perlu kita pahami adalah tentang kemuliaan Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Persoalannya di awal ya. Peristiwa Asyura terjadi. Rasulullah dan Ahlul Bait bersedih. Dan mereka meminta kita untuk juga mengingat dan bersedih. Bahkan mereka memberikan ganjaran. Mungkin sampai di sini sebagian dari kita masih juga belum paham. Itulah mengapa kita perlu memahami atau menguatkan lagi 2 poin yang saya bahas setelahnya. Yaitu tentang pentingnya Islam, kedua tentang kemuliaan Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam dalam Islam. Sekarang poin keduanya, dan itu poin terakhir. Bagaimana kita memahami kemuliaan Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam? Manusia itu makhluk yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas makhluk-makhluk lainnya. Dengan apa? Ya, diistimewakan berarti kan dilebihkan. Ya kan? Berarti ada sesuatu pada manusia yang tidak ada di makhluk-makhluk yang lain, hatta pada malaikat. Tidak ada. Apa? Ya, daya ikhtiar yang unik. Ikhtiarnya manusia ya, itu bisa mengantarkan manusia kepada kemuliaan yang tertinggi sehingga yang malaikat pun tidak bisa mencapainya. Dan ikhtiar manusia juga bisa membawa manusia kepada kehinaan yang bahkan lebih hina, dalam Al-Quran disebut dari binatang. Artinya atau dengan kata lain, ya, ikhtiar manusia ini memberikan 2 konsekuensi. Apakah manusia berjalan atau hidup sesuai dengan hukum Allah yang telah ditetapkan oleh Allah, atau bertolak belakang. Tetapi secara praktis atau kenyataannya, manusia lebih banyak bertolak belakang dari hukum Allah yang Allah telah tetapkan. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan masalah ini agar kita dapat memahami apa sikap yang harus kita ambil. Agar kita memahami apa yang penting buat kita lakukan. Apa yang penting untuk kita pilih. Allah sudah mengingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakin Saya ulangin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah adalah zat yang memberikan anugerah pada umat manusia. Hanya saja kebanyakan umat manusia tidak bersyukur. Kalimat tidak bersyukur, kalimat Allah telah memberikan, artinya apa? Allah sudah menetapkan ya kehidupan yang baik buat manusia. Tapi manusia dengan ikhtiarnya memilih untuk melawan ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu. Ikhwan sekalian rahimakumullah, kalau kita dapat rezeki, kalau kita dapat kesehatan, kalau kita dapat semua yang kita inginkan, karena memang Allah sudah tetapkan itu untuk kita. Kalau kita belangsak, karena kita bertolak belakang berjalan. Dalam sebuah riwayat dikatakan, tidak ada sesuatu musibah yang menimpa manusia kecuali karena dosa. Tentu saja tidak harus dosa kita, dosa pelakunya, dosa yang tertimpa, bisa juga dosa orang lain. Ya. Makanya jangan berkawan sama orang yang membuat kita belangsak. Seperti siapa? Amerika, Israel dan seterusnya. Betul? Orang Palestina nggak berdosa sehingga harus begitu. Itu dosanya orang Israel. Tidak ada musibah yang menimpa manusia kecuali karena dosa. Ada orang yang hidupnya bertolak belakang dengan hukum Tuhan dan berefek kepada orang lain.
Dari sini saya bertanya, ya, apa yang paling penting dan mendasar bagi umat manusia? Menurut Anda apa yang paling penting dan mendasar untuk umat manusia? Tentunya juga untuk kita. Berdasarkan 2 poin tadi. Dengan masalah yang sudah saya gambarkan di awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan ayat ini sangat populer. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Berdasarkan keterangan dari para ahli tafsir kita, Ahlul Bait, bahwa ulil amri di sana adalah Ahlul Bait alaihi wassalam. Dengan pendekatan bahwa perintah Allah untuk taat kepada ulil amri disamakan dengan perintah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sama dari sisi apa? Kemutlakannya. Ya. Jadi taat kepada Ahlul Bait itu artinya mutlak. Sebagaimana ketaatan kepada Allah dan Rasulnya juga mutlak. Coba bedakan dengan ketaatan kepada presiden, ketaatan kepada orang tua, ketaatan kepada pemimpin organisasi misalnya. Itu kan semuanya terbatas. Ya, paling tidak secara umum batasannya selama benar dia. Ada kalimat itu, selama benar. Kenapa? Karena benar bukan bagian dari dirinya. Jadi selama benar itu melekat pada dirinya, ya, sesuatu yang bukan dirinya pasti kan bisa terpisah. Nah, selama melekat belum terpisah, ya, maka kita harus taat kepadanya. Dan taatnya pun karena kesepakatan. Jadi sesuatu yang benarnya karena ditempelin, karena aslinya dia tidak punya sifat benar, juga tidak punya sifat tidak benar. Ya. Tapi kemudian dia mendapatkan sifat benar dari luar. Ya, dari perbuatannya dan seterusnya. Maka dia memiliki hak untuk ditaati. Berarti ketaatannya karena selama sifat benar menempel. Nah, sifat benar itu batasan ketaatan itu. Jadi kita bisa ungkapkan kita harus taat sama ketua kita itu, ya, hingga bahasa Arabnya misalnya pakai hatta benarnya lepas. Jadi hatta itu hingga menunjukkan batasan atau akhir ketaatan kita kepadanya. Apa hatanya? Misalnya saat hatta dia maksiat, ketika dia maksiat, oh berarti saat maksiat dia, disitulah kita berpisah darinya. Tapi kepada Ahlul Bait, kepada Allah dan Rasulnya tidak ada batasan. Dan Allah katakan ketaatan kepada Ahlul Bait ulil amri juga adalah apa? Mutlak. Nah, siapa ulil amri? Nah, dalam sebuah dikatakan, ya Rasulullah, kita tahu Allah dan juga kita tahu Anda Rasul, yaitu Anda. Dalam sebuah riwayat, ya. Nah, insya Allah tahu semua. Tapi siapa ulil amri yang kita juga harus diperintah Allah untuk taat kepadanya secara mutlak? Lalu kemudian Rasulullah menyebutkan nama-nama Ahlul Bait. Pertama diantaranya Imam Ali, awwaluhum Aliun Haidar, dan seterusnya sampai Sahibul Asri wa Zaman ajalallahu taala farujahu syarif. Perhatikan, kenapa? Ada logika. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah untuk taat kepada Ahlul Bait? Kenapa tidak cukup dengan perintah kepada dirinya dan Allah Subhanahu wa taala? Ketaatan kepada Ahlul Bait alaihi wassalam adalah bentuk terakhir dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk final, bentuk yang paling sempurna. Patut disyukuri, ya,
Kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenal bagaimana kita memberikan, menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuknya yang paling sempurna, karena kita telah beriman kepada Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana kita ketahui, itu tidak dengan cara yang mudah. Bahkan ya, orang-orang yang menghalangi kita itu sengaja melakukan itu. Ya, mereka menganggap atau mereka mencari kebahagiaannya dengan menghalangi orang untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu, maka mendekatkan diri kita kepada Allah itu perjuangan. Perang bahkan bisa dikatakan, perang. Lewat perang. Dan dalam peperangan ini, sebagian musuh itu mengatakan, saya juga adalah orang yang taat sama Allah dan Rasulnya. Pelajaran Karbala, pelajaran Asyura. Kita harus terus menghidupkan Asyura. Jadi apa yang paling penting dan mendasar bagi umat manusia? Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Dan kita yang kumpul di sini dan dimanapun yang saat ini sedang mengingat kembali peristiwa Asyura dan meneteskan air matanya, apakah sudah siap menanggung semua konsekuensi dari pilihan kita memilih Ahlul Bait alaihissalatu wassalam? Lalu buktinya apa? Dalam konteks pembicaraan saya, buktinya adalah sebagaimana yang ditekankan oleh Imam Khomeini radhiyallahu an, bentuk bukti konkret dari kita berwilayah kepada Ahlul Bait saat ini paling tidak pada bulan Muharram adalah keterlibatan kita dalam menghidupkan majelis Asyura, Ihya Asyura. Wah, saya di sini usianya cuma malam, ada kan di rumah meskipun sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tsabbitni qadama sidqin ma'al Husain. Allahumma tsabbitni qadama sidqin indaka ma'al Husain wa ashabil Husain. Alladzina bazalu muhajahum dunal Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Husain, kau mengapa? Oh Husain, kau di mana? Oh Husain menderita. Oh Husain teraniaya. Oh Husain, kau mengapa? Oh Husain, kau di mana? Oh Husain menderita. Oh Husain teraniaya. Bersusah payah Rasul mengajarkan firman Allah. Bersusah payah Rasul memuliakan kaum lemah. Bersusah payah Rasul mengajarkan kebenaran. Bersusah payah Rasul menegakkan keadilan. Oh Husain, kau mengapa? Oh Husain,
kau di mana? Oh Husain menderita, oh Husain teraniaya. Oh Husain kau mengapa? Oh Husain kau di mana? Oh Husain menderita, oh Husain teraniaya. Mungkinkah beragama bagi orang tak berbudi? Mungkinkah beragama bagi orang ingkar janji? Berbudikah mereka yang membunuh putra Nabi? Bersikap tak peduli, apakah tak ingkar janji? Oh Husain kau mengapa? Oh Husain kau di mana? Oh Husain menderita, oh Husain teraniaya. Oh Husain kau mengapa? Oh Husain kau di mana? Oh Husain menderita, oh Husain teraniaya. Mengapa kau lupakan pembantaian di Karbala? Mengapa kau abaikan putra Rasul teraniaya? Apakah kau tak malu mengatakan beragama? Tangis Rasul pun tidak membuat engkau berduka. Oh Husain kau mengapa? Oh Husain kau di mana? Oh Husain menderita, oh Husain teraniaya. Oh Husain kau mengapa? Oh Husain kau di mana? Oh Husain menderita, oh Husain teraniaya. Oh Husain putra Zahra, pemulu pemuda syurga, telah syahid di Karbala demi tegak agama. Oh Husain putra Zahra, cucu Nabi yang tercinta, saksi korban Karbala bagi umat manusia. Oh Husain kau mengapa? Oh Husain kau di mana? Oh Husain menderita, oh Husain teraniaya. Oh Husain kau mengapa? Oh Husain kau di mana? Oh Husain menderita, oh Husain teraniaya. Jiwaku Husain, darahku Husain, nafasku Husain, cintaku Husain, cintaku Husain. Jiwaku Husain, darahku Husain, nafasku Husain, cintaku Husain, cintaku Husain. Hayalan mengembara jelajahi Karbala,
memanggil para syuhada, mengharapkan cinta, mengharapkan cinta. Tragedi duka nan indah dalam catatan sejarah, bahagia atau berduka, hati yang akan berkisah, hati yang akan berkisah. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, jiwaku Husain, darahku Husain, nafasku Husain, cintaku Husain, cintaku Husain, jiwaku Husain, darahku Husain, nafasku Husain, cintaku Husain, cintaku Husain. Berhenti di ujung jalan, mencari arah berjalan, memanggil nama kekasih, menanti harap jawaban, menanti harap jawaban. Di hatiku bersemayam cinta kepada pangeran, harum darahmu tercium selalu dalam harapan, selalu dalam harapan. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, jiwaku Husain, darahku Husain, nafasku Husain, cintaku Husain, cintaku Husain, jiwaku Husain, darahku Husain, nafasku Husain, cintaku Husain, cintaku Husain. Pendekar di medan laga dan budak dalam ibadah, pemuluh penghuda surga, Tuanku Husain termulia, Tuanku Husain termulia. Parau suara memanggil, lemah tanganku menggapai, duhai kekasih di hati, Husain sambutlah kami, Husain sambutlah kami. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, jiwaku Husain, darahku Husain, nafasku Husain, cintaku Husain, cintaku Husain, jiwaku Husain, darahku Husain, nafasku Husain, cintaku Husain, cintaku Husain. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.